Kenalin, gua Bejo. Gua punya dua orang sahabat, namanya Bram dan Fikri. Mereka itu adalah orang-orang hebat. Bram adalah anak yang paling kuat di antara kami. Pas SMA aja, si Bram ini udah menangin Olimpiade Karate tingkat nasional. Sedangkan si Fikri, dia adalah anak yang paling pintar. Dia pernah menangin Olimpiade Matematika pas SMA. Sedangkan gua, ya anak yang biasa-biasa aja ya. Pinter enggak, bodoh juga enggak, menengah lah. Pas kami udah beranjak dewasa, kedua sahabat gua itu udah pada nikah. Mereka bahkan udah punya keturunan. Sedangkan gua ya gini-gini aja. Selalu ada aja halangan pas gua mau merit. Kayak misalkan gua suka sama cewek, ceweknya nggak suka sama gua. Kalau misalkan cewek suka sama gua, pasti guanya yang nggak suka. Dan semenjak kedua sahabat gua itu udah pada nikah, persahabatan kami perlahan mulai renggang. Kami jadi jarang nongkrong di warung mie tempat biasa kami nongkrong. Setiap kali gue nelpon mereka, mereka pasti bilangnya sibuk inilah, sibuk itulah. Dan ujung-ujungnya pasti nanya, lu kapan sih nikah, Jo? Lu kan udah tua, ayolah nikah. Biar kayak kami, enak kan kalau misalnya udah nikah. Begitu kata mereka. Ya jelas aja gue kesel, soalnya pernikahan itu bukanlah hal yang sepele. Menurut gue sakral dan harus dilakukan dengan orang yang kita cintai. Gue pengen menikah cuma sekali dalam hidup gue. Nah pada suatu hari ada temen yang ngundang ke pernikahannya. Temen gue itu tinggalnya di Depok. Kebetulan pestanya juga di Depok. Akhirnya gue datang ke sana seorang diri. Dan pas gue datang ke sana, kedua sahabat gue itu ternyata mereka udah datang duluan. Dan mereka duduk satu meja sama teman-teman yang udah pada nikah juga. Nah saat itu gue kan malu ya karena gue datang sendirian. Akhirnya gue duduk terpisah dari mereka. Gue makan di meja itu dan di samping gue ada bapak-bapak yang lagi ngomongin tentang perjodohan. Dan gue penasaran kan apa sih yang mereka obrolin. Gue geser tempat duduk ngedeket ke kerumunan bapak-bapak itu. Mereka bilang kalau misalkan di Banten ada sebuah sumur yang bisa mendatangkan jodoh. Nama sumur itu adalah Sumur Panyandungan. Percakapan mereka cukup seru. Ternyata si bapak-bapak yang lagi ngobrolin tentang Sumur Panyandungan itu, dia mau madu istrinya. Intinya mau poligami lah. Katanya kalau misalkan ada suami yang datang ke Sumur Panyandungan terus mandi di sana, maka istri pertamanya itu bakal luluh dan dia bakal ngizinin suaminya buat poligami. Obrolan bapak-bapak itu juga ngomongin tentang perjodohan. Katanya kalau misalkan ada bujangan yang mandi di sana, dia juga bakalan dapet jodoh secepatnya. Nah saat itu gue langsung serius ngedengerinnya. Dan gue catat baik-baik lokasi Sumur Panyandungan. Gue langsung buka HP dan gue cek emang ada di Banten yang namanya Sumur Panyandungan. Dan memang sering didatangi orang-orang untuk cari jodoh. Gue pikir apa salahnya kan gue coba untuk datang ke sumur itu. Gak lama kemudian pas gue lagi nguping bapak-bapak itu ngobrol, tiba-tiba datanglah Rini. Rini ini adalah teman gue. Dia udah lama banget suka sama gue. Tapi itulah, kalau misalkan ada cewek yang suka sama gue, entah kenapa gue gak suka sama dia. Padahal Rini ini udah ngejar-ngejar lama banget. Bahkan kedua sahabat gue mau ngejodohin gue sama si Rini. Tapi ya gue tetap gak mau, soalnya menurut gue perjodohan itu adalah hal yang sakral. Gue pengen menikah dengan cewek yang gue sayangi dan gue cintai. Rini nyapa gue, lu datang sendiri aja ya kesini? Iya, jawab gue ke Rini. Lu bukannya nge-WA dulu. Kalau misalkan gue tahu lu bakal datang, gue mau nebeng ke lu, kata Rini. Entah kenapa tiba-tiba kelintas dalam pikiran gue buat ngajak Rini ke sumur itu. Gue pengen diantar lah sama si Rini. Lu mau gak antar gue? Kemana? Tanya Rini. Ke Banten. Di Banten ada Sumur Panyandungan. Di Banten? Kata Rini. Itu sumur apaan? Lu mau ngapain ke sana? Tanya Rini. Dia penasaran. Gue langsung bisik-bisik ke telinganya si Rini. Gue mau mandi di sana. Siapa tahu gue dapet jodoh. Katanya kalau ada bujangan yang mandi di sana, dia bakal dapet jodoh. Bisik gue ke Rini. Yang bener lu? Wah itu tahayul, lu percaya aja sama tahayul. Rini gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya dia mau nganter gua ke Banten buat mandi di Sumur Panyandungan. Singkat cerita, 2 hari kemudian gua ngejemput Rini di rumahnya. Pagi itu sekitar jam 7 ya. Kami berangkat dari stasiun Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan tiba di Rangkas Bitung, kami naik ojek buat ke Mandala. Dari Mandala ada mobil yang ke Serang. Nah,
Di Serang itulah lokasinya sumur Panyandungan. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam di perjalanan, akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan. Menurut informasi yang gue dapat dari internet, sumur Panyandungan adanya di kampung itu. Gue gak akan sebutin ya nama kampungnya. Nah, pas sampai di kampung itu, gue langsung nanya ke tukang warung di mana sumur Panyandungan. Kata tukang warung itu, kalau misalkan mau mandi di sana nggak boleh sembarangan, ada kuncinya, namanya Abah Maman. Jadi gue harus datang dulu nih ke Abah Maman, entah buat izin atau emang dia bakal nemenin gue mandi di sana. Untung aja si penjaga warungnya baik banget, dia bahkan nganterin kami ke rumahnya Abah Maman. Pas sampai di rumah Abah Maman, kami disambut sama laki-laki tua itu. Mungkin umur Abah Maman ini kisaran 50 tahun lebih ya. Rambutnya udah putih semua dan dia ompong. Tapi orangnya ramah banget, termasuk istrinya. Kayaknya sih Abah Maman ini cuma tinggal berdua di rumah itu. Rumahnya cukup sederhana. Nah, kami disuguhi teh dan makanan-makanan ringan. Gua sempet ngobrol tentang masalah gua ke Abah Maman, dan dia bilang gini, maklum, emang masalah perjodohan itu gak bisa sembarangan. Ya susah-susah gampang lah. Banyak orang yang emang datang ke sumur Panyandungan ini. Tapi gak menjamin ya nak. Kadang ada yang beruntung ya bisa dapet jodohnya. Kadang yang kurang beruntung ya gak dapet jodoh. Jadi jangan terlalu mengandalkan. Tapi Abah bantu ya. Cuma kalau misalnya kamu mau mandi di sumur itu harus jam 1 malam. Jadi nanti malam kita ke sana. Begitu kata Abah Maman. Ya gue setuju aja ya. Intinya gue mau coba-coba lah. Siapa tahu kan bener kalau misalkan sumur itu bisa mendatangkan jodoh. Tepat jam 1 malam Rini udah tidur. Sengaja gue nggak ngebangunin si Rini karena kasihan lah sama dia. Dia itu kayak kecapean banget. Biar gue aja sama Abah Maman yang datang ke sumur itu. Dan ternyata lokasi sumur Panyandungan ini adanya di belakang perkampungan warga. Jadi gue harus ngelewatin perkebunan kopi juga. Hal menyeramkan yang baru gue tahu, kata Abah Maman, sumur itu lokasinya bersebelahan sama pemakaman umum. Pas sampai di sumur itu, ternyata sumurnya emang kayak pemandian warga. Biasa aja gitu, nggak ada kesan mistisnya. Sumur itu dibangun dengan sangat rapi, ada keramiknya, tapi emang ada kubangan air di sana. Jadi emang sumurnya itu bukan kayak sumur yang bulat terus dalam gitu, enggak. Tapi bentuknya itu kayak kolam kecil. Abah Maman nyuruh gua buat buka baju. Dan buka bajunya itu nggak tanggung-tanggung. Gua disuruh telanjang bulat malam-malam. Dan itu dingin banget. Abah Maman ini kan bawa kampek ya. Kalau teman-teman nggak tahu, kampek itu adalah tas yang terbuat dari bekas karung. Nah di dalam tas itu Abah Maman mengeluarkan sajenan, terus kemenyan. Dia langsung duduk sila menghadap sumur itu, terus dia bakar kemenyan. Udah gitu dia baca-baca mantra. Saat itu gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Akhirnya gue duduk di samping Abah Maman dengan keadaan telanjang bulat. Itu dingin banget. Nah dan sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba aja gue ngeliat ada sosok perempuan yang berdiri di antara pohon-pohon kopi. Gue heran, siapa perempuan itu? Dia kelihatan cantik banget, tapi wajahnya serem. Dia ngeliatin gue dengan tatapan datar. Terus gue bilang ke Abah Maman, Bah, ada perempuan. Itu siapa ya? Kata gue. Tapi Abah Maman gak ngejawab. Dia fokus banget sama mantranya. Terus sesekali ngebakar menyan. Asap menyan tuh udah mengepul dan baunya sangat menyengat. Kebetulan malam itu terang bulan ya. Jadi gue bisa ngeliat bayangan gue sendiri di atas permukaan air. Nah, dan di atas permukaan air itu gue ngeliat ada bayangan 3 orang laki-laki yang berdiri di belakang gua. Buru-buru gua nengok ke belakang, dan pas gua nengok, nggak ada siapa-siapa di sana. Sebisa mungkin, gua tetap nahan diri buat ngelanjutin ritual itu. Sesekali gua bilang ke Abah Maman, Bah, cepet bah, aku takut. Anehnya, perempuan yang tadi berdiri di antara pohon-pohon kopi, dia tiba-tiba aja udah ngedeket ke arah gua. Gua nggak tahu kapan perempuan itu jalannya. Dan saat gua ketakutan, tiba-tiba aja gua ngedenger suara almarhum ibu gua menggema di langit-langit. Begini suaranya. Bejo, kamu ngapain di sana? Pulang, jangan di sini. Nah, itu jelas suara almarhum ibu gua yang udah meninggal 10 tahun lalu. Gua langsung berdiri, terus gua pakai baju. Dan pas gua mau pergi, Abah Maman nahan gua. Jangan pergi dulu, ini udah mau selesai kok, kata Abah Maman. Kita baru aja mau ngelakuin ritualnya, kata Abah Maman.
Dia nyuruh gue untuk duduk lagi. Terus gue tanya, tapi wanita itu siapa? Tanya gue ke Abah Maman. Dia bilang, kamu jangan takut, itu cuma penunggu sumur ini, kata Abah Maman. Pas gue nengok lagi ke wanita itu, tiba-tiba wanita itu udah hilang, entah kemana. Abah Maman ngambil gayung yang terbuat dari batok, terus dia mandiin gue pakai air sumur itu. Bener-bener dingin, gue sampai menggigil. Habis ini apa ritual yang harus saya lakukan? Tanya gue ke Abah Maman. Setelah ini kamu harus tapa sampai pagi. Nah, kalau misalkan kamu lulus di pertapaan ini, maka ritualnya udah selesai. Ingat, bakal banyak yang ngegoda kamu. Jadi kamu harus tetap fokus dan jangan sampai tergoda. Gak lama setelah dia mandiin gue, dia pun pergi gitu aja. Gue bener-bener takut sendirian, tapi mau gimana lagi ya? Yang namanya bertapa ya memang harus sendiri. Gue ngeberaniin diri buat tetap duduk di depan sumur itu. Banyak banget godaan yang gue alami malam itu. Kayak gue ngedenger suara almarhum ibu gue yang teriak-teriak nyuruh gue pergi dari sumur itu. Akhirnya gue mencemin mata dan tetap fokus buat bertapa. Selain suara almarhum ibu, gue juga ngalamin gangguan-gangguan mistis lainnya. Tapi untungnya gue bisa ngelewatin semua godaan itu dan subuh pun tiba. Abah Maman kembali ke sumur Panyandungan. Pertapaan gue udah beres dan pagi itu juga gue pulang. Seminggu setelah gue mandi di sumur Panyandungan, gue mulai ngalamin hal-hal aneh. Anehnya apa? Masa gue mimpi 10 kali berturut-turut dan mimpi itu semuanya sama. Gue ngeliat seorang wanita yang manis dan cantik sedang berdiri di pasar malam. Gak ada yang beda dari 10 mimpi itu. Gue juga ngeliat ada bus pariwisata dan bus pariwisatanya bertuliskan rombongan ziarah Syekh Asnawi. Gue gak tahu siapa itu Syekh Asnawi. Karena penasaran, gue cari di internet. Dan ternyata benar, Syekh Asnawi itu adanya di Caringin, Labuan. Karena saat itu gue penasaran banget sama 10 mimpi yang sama. Akhirnya gue pergi ke Pandeglang, tepatnya di Labuan. Dan di sana yang bikin gue heran, ternyata memang benar ada pemakaman Syekh Asnawi. Beliau adalah ulama besar asal Banten yang selalu ramai dikunjungi para penziarah. Dulunya Syekh Asnawi ini juga pejuang yang melawan Belanda dan sempat dipenjarakan oleh Belanda. Pantas saja banyak orang yang ziarah di sini. Pas gua tanya ke salah satu warga di sana, ternyata benar di Caringin itu ada pasar malam. Wah, gua semakin yakin kalau misalkan mimpi gua itu adalah sebuah petunjuk. Akhirnya gua datengin tuh pasar malam. Sampai pasar malam itu selesai, gua nggak ngeliat sosok wanita yang ada dalam mimpi. Asal teman-teman tahu, di mimpi itu si wanitanya memperkenalkan diri. Namanya adalah Novi. Nah, sepanjang pasar malam itu buka, gua bener-bener nyari cewek yang wajahnya mirip sama yang gua lihat dalam mimpi. Tapi nggak ada. Wah, mungkin aja kan mimpi itu bohong. Tapi sebelum gua mau pulang, tiba-tiba aja gua ngeliat ada cewek yang wajahnya mirip sama yang gua lihat di mimpi. Akhirnya gue datengin wanita itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung todong. Kamu Novi ya? Iya. Kamu tahu dari mana ya namaku? Tanya wanita itu. Wah, aku ngelihat kamu di mimpi, Nov. Terus si Novi juga bilang, oh, aku juga ngelihat kamu di mimpi, kata Novi. Gak salah lagi, Novi emang jodoh gue. Kami pun berkenalan dan akrab. Ternyata Novi ini memang udah yatim piatu. Dia tinggal di Caringin sama kakaknya. Gue sempet ngedatengin rumahnya dan bertamu di sana dan ngomong baik-baik ke kakaknya kalau emang gue ini ketemu Novi dalam mimpi. Semenjak saat itu, hubungan gue sama Novi makin dekat dan kami pun pacaran. Tepat di bulan kedua gue pacaran sama si Novi, gue memutuskan untuk menikahi wanita itu. Dan alhamdulillah Novi setuju, kakaknya juga setuju. Kami pun menikah. Pernikahan gue itu berlangsung sangat meriah. Bukannya di rumah Novi ya, tapi diadakan di sebuah gedung di Jakarta. Karena emang gue tinggal di Jakarta. Awal-awal nikah sama Novi tuh gue gak ngerasain keanehan apapun. Tapi di suatu malam, gue nemuin keanehan. Waktu itu jam 2 malam, gue kebangun, tiba-tiba aja si Novi gak ada di tempat tidur. Jelas aja gue panik dan langsung nyari ke seluruh penjuru rumah. Tapi Novi gak ada.
Dan ternyata dia lagi ada di depan rumah sambil ngomong sendiri. Wah, gua kaget kan. Kenapa si Novi ini ngomong sendirian? Dan kebetulan kan di rumah gua itu ada sebatang pohon mangga ya di sana. Nah, si Novi berdiri di dekat pohon mangga itu, terus dia kayak marah-marah sama seseorang. Gua langsung keluar dan gua bilang, "Kamu kenapa, Nov? Kamu ngomong sama siapa?" Tanya gua. Si Novi langsung nervous. Terus dia bilang kalau misalkan dia bisa ngelihat hantu. Terus dia bilang, "Tadi ada demit yang mau masuk rumah kita, tapi udah aku usir kok. Ayo kita tidur," ajak Novi. Saat itu gue ngantuk dan ya mengiyakan aja apa kata Novi. Kami pun tidur. Makin lama gue mulai curiga ada sesuatu yang gak beres sama si Novi. Yang paling bikin gue kesel adalah si Novi ini kan dia beragama Islam, tapi gue gak pernah ngelihat dia sholat ataupun ngaji, gak pernah sama sekali. Dan gue mempertanyakan hal itu. Suatu malam abis Isya, gue sengaja ngaji Yasin di rumah. Dan tiba-tiba aja Novi ngedatengin gue. Katanya kayak gini, "Ngajinya nanti aja ya, aku lagi sakit gigi." Begitu kata Novi. Dan besoknya si Novi ini gak mau diajak ke dokter gigi. Tapi setiap kali gue mau ngaji, si Novi ini selalu nyuruh gue buat berhenti. Entah apalah yang terjadi sama istri gue itu. Semakin hari kelakuan Novi semakin aneh. Gue bener-bener heran. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya gue memutuskan untuk mendatangi orang pintar. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Novi. Karena bukan sekali dua kali gue ngedenger si Novi ini ngomong sendiri, baik itu di dapur atau di kamar mandi. Orang pintar yang gue datangi itu namanya Ki Handoko. Ki Handoko memang sudah terkenal, dan itu juga gue dapat rekomendasi dari si Bram. Tanpa gue tanya, tiba-tiba aja Ki Handoko bilang gini, "Kamu itu menikahi dedemit yang umurnya udah 3000 tahun. Nah, dan dedemit itu adalah seorang perawan tua yang gak nikah-nikah. Gak ada yang mau nikahi dedemit itu. Dan akhirnya kamu dijodohkan. Makanya kalau misalkan mau datengin tempat keramat, lebih baik hati-hati," saran Ki Handoko. Ki Handoko pergi ke kamarnya, dan pas dia keluar, dia memegang sekepal garam. Garam itu dibungkus pakai kertas putih. "Taburin garam ini di rumah, terus ceraikan istrimu. Kamu gak bisa nikah sama demit," kata Ki Handoko. Ya gue nurut aja kan. Pas tiba di rumah, gue ngeliat si Novi udah nangis. Ya feeling gue, si Novi ini pasti udah tahu apa yang mau gue lakuin. Saat itu Novi langsung ngaku kalau dia memang demit penghuni sumur Panyandungan. Gue langsung lempar muka Novi pakai garam, dan wujudnya pun berubah menjadi sosok genderuwo. Dan saat itu juga dia ngilang entah kemana. Novi gak pernah kelihatan lagi di rumah. Terus garam sisanya gue taburin di sekeliling rumah biar dia gak balik lagi. Wujud Novi emang udah gak ada, tapi gue bilang kayak gini, "Novi, mulai hari ini kamu aku ceraikan." Gue pikir setelah gue menceraikan si Novi, masalah udah selesai. Tapi dugaan gue salah. 2 minggu setelah perceraian, gue ngedenger ada tangisan bayi di depan rumah gue. Pas gue buka pintu, ternyata bener aja ada bayi di depan pintu rumah. Itu adalah bayi perempuan. Jelas aja gue bingung, ini bayi siapa? Dan dari kejauhan, tiba-tiba aja ada wujud Novi. Dia lagi berdiri sambil nangis. Novi bilang gini, "Mas, aku udah lahiran. Kita punya 301 anak. Dan hanya 1 yang keturunan manusia. Aku titip ya anakku padamu. Dan aku bakal jaga 300 anak kita yang berwujud demit." Begitu kata Novi. Wah, gue kaget kan. Bisa-bisanya gue punya 301 anak. Buru-buru gue bawa masuk bayi itu, dan lama-kelamaan ya namanya anak ya. Akhirnya gue sayang sama anak itu. Gue kasih nama anak perempuan itu dengan nama Claudia. Hari demi hari berlalu, gue yang ngurus sendirian si Claudia. Gue tahu sesekali Novi emang suka ngejenguk si Claudia. Di kamar kan ada CCTV. Nah, gue ngeliat keranjang tidurnya si Claudia itu suka gerak-gerak sendiri. Itu pasti Novi yang lagi ngejenguk. Sengaja gue ngebiarin Novi buat ngejenguk anaknya. Lama-kelamaan kan gue kasihan ya. Mau gimana pun Novi itu adalah ibunya. Tapi selama Novi nggak ngeganggu, ya gue biarin aja. Setelah dipikir-pikir ulang, nggak baik kalau misalkan Claudia ini tetap bergaul sama ibunya. Soalnya ibunya itu beda alam.
Nah, dan saat itu gue pindah rumah buat nyekolahin si Claudia ke STM favorit. Setelah barang-barang rumah diangkut keluar, gue ambil spidol dan gue tulis pesan di dinding. Gue tulis gini ke Novi. Novi, anak kita udah mulai dewasa dan mau masuk sekolah. Aku mau pindah, tolong jangan ganggu Claudia. Aku mau anak kita ini tumbuh seutuhnya menjadi manusia. Dan kalau kamu sayang sama Claudia, tolong jangan kunjungi dia lagi. Itu yang gue tulis di dinding. Dan alhasil, Novi nurut. Dia nggak ngedatengin si Claudia. Sampai saat ini, Claudia semakin tumbuh menjadi wanita yang cantik. Ya nggak ada bedanya lah sama ibunya kalau berwujud manusia. Claudia cantik dan manis. Selesai.